wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi para penonton YouTube kita. Wah, tentunya senang sekali kita masih bersama di episode Bapidara, Bapandiran Pariwisata. Alhamdulillah, ini ketemu lagi nih dengan kawan-kawan sekalian semuanya. Tentunya kita pada kesempatan kali ini kita berada di Hotel Bali and Spa. Senang sekali saya berjumpa, saya tidak sendiri loh kawan-kawan sekalian, saya ditemani oleh narasumber kita. Beliau merupakan statistik ahli media, ketua tim statistik, wisatawan nasional dan wisatawan Nusantara, Badan Pusat Statistik Pusat, Bapak Teguh Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Suasananya enak banget ya Pak. Iya, Kita di outdoor di Hotel Bali and Spa. Wah, ini dalam rangka rapat koordinasi pemasaran. Beliau kebetulan narasumber juga dalam kegiatan hari ini. Makanya kita todong nih hari ini untuk beliau menyampaikan supaya orang juga banyak tahu tentang cerita-cerita terkait Badan Pusat Statistik ya Pak ya. Oke Pak, izin nih Pak sedikit mungkin kita berbincang berdiskusi bersama. Jadi podcast Bapidara ini Bapandiran Pariwisata. Kalau Bapandiran itu artinya berdiskusi, berbincang Pak. Berbincang tentang masalah pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya di Kalimantan Selatan supaya informasinya nih langsung dapat dari teman-teman yang nonton YouTube kita juga. Nah Pak, mohon izin Pak, mau nanya nih kita nih Pak terkait peran utama Badan Pusat Statistik dalam sektor pariwisata di Indonesia. Kira-kira tuh perannya seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Adi ya. Iya, benar Pak. Gini, BPS sesuai tupoksinya ya, bahwa BPS itu kan lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas untuk menghasilkan data, baik untuk government, publik, dan untuk kalangan yang lain termasuk akademisi. Baik. Terkait kegiatan pariwisata, kami terutama di Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata, ada aspek pariwisata di sana. Kami juga harus menghasilkan data-data atau indikator terkait pariwisata. Nah, peran BPS sebenarnya adalah memberikan data, mengcapture kondisi pariwisata terkini yang ada di Indonesia. Tentunya data itu sangat berguna bagi terutama pemerintah atau pemangku kepentingan pemerintah itu sendiri, baik dari kementerian maupun dinas-dinas terkait untuk memformulasikan kebijakan supaya menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan pariwisata, baik level nasional maupun level provinsi dan kabupaten, begitu Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi semuanya apa-apa nih berbasis data ya. Semuanya kita bicara terkait masalah data mendata nih semuanya. Karena kita nggak mungkin dong mau narik kesimpulan apa segala macam tanpa dilihat dulu analisis datanya seperti apa ya. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Nah Pak, kalau dari BPS itu sendiri Pak, untuk mengumpulkan data terkait pariwisata, sumber data apa yang digunakan Pak nih kira-kira Pak? Ya, kalau khusus pariwisata ya Pak, mungkin kalau pendekatan bisa saya bagi dua lah. Secara umum ya, tetapi ya mungkin ada hal-hal kecil yang lain, tetapi secara umum garis besarnya ada dua, yaitu pendekatan survei tradisional seperti biasa. Oh, survei tradisional masih juga, dilakukan ya Pak? Ya, masih dilakukan, dan juga pendekatan penggunaan big data yang saat ini sedang lagi kekinian dah, bahwa memang tersedia data yang luas di luar sana gitu loh. Artinya di computing cloud-nya dan sebagainya. Nah, kalau untuk survei itu sendiri, kami biasanya masih melakukan kegiatan pendataan, datang door to door ke institusi. Oh, masih Pak ya, door to door ya Pak ya, masih dilakukan Pak ya? Biasanya yang berbasis pendekatan usaha pariwisata, misalkan untuk menghasilkan data tentang tingkat hunian hotel, kita mendatangin ke sampel-sampel hotel, kemudian ke daerah objek tujuan wisata, ke restoran, seperti itu. Tetapi yang pendekatan satunya lagi tadi, yang big data, untuk melihat pergerakan orang, berapa sih wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, benar. berapa sih wisatawan nasional. Sebenarnya wisatawan nasional berarti orang Indonesia yang keluar negeri. Kemudian juga wisatawan Nusantara, yaitu orang Indonesia yang bergerak atau berputar-putar aja di domestik. Nah, itu juga kita sebut sebagai wisatawan Nusantara. Nah, itu kita menggunakan mobile positioning data itu tadi. Mobile positioning data. Nah, itu seperti apa Pak mobile positioning data ini Pak?
Nah, mobile positioning data itu sebenarnya adalah pergerakan orang yang teridentifikasi dari pergerakan mobile phone-nya. Oh, jadi menggunakan mobile phone yang kita masing-masing Iya. punya nih, Pak ya? Iya. Oh, jadi misalkan saya berkunjung kemana tuh udah ketahuan masuk data tersebut ya, Pak ya? Iya, sebenarnya kan kalau Oke. kita semua bergerak ini kan, kita bergerak kemana, kita kan menerima sinyal tuh, Baik, sinyal internet, telepon gitu kan, itu dari BTS terdekat. Nah itu kita bisa mengidentifikasi. Misalkan Mas Ade sekarang ini Iya. di Bali, berarti nanti datanya itu, oh Mas Ade bergerak Masuk ya? kemarin dari Kalsel ke sekarang di Bali, besok ke Nusa Penida. Nah kayak gitu itu baik, teridentifikasi pergerakannya. Nah itu data yang kita lihat, kemudian tentunya kita klasifikasikan pergerakan orang itu sesuai konsepnya. Baik. Kembali kalau ngomong konsep, BPS itu juga harus mengacu pada konsep internasional ya. Kalau untuk pariwisata kan kita IRTS ya, International Recommendation Tourism Statistic ya. Berdasarkan konsep itu kita masukkan pergerakan orang ini masuk wisata Nusantara enggak, pergerakan ini masuk wisatawan nasional enggak. Nah, kemudian jadi baru klasifikasinya ketahuan di situ ya. iya, Pak, ya? betul. Baik, Sesuai baik. dengan kondefnya itu yang bisa terbandingkan antar negara nantinya. Oke. Nah, Pak Teguh, artinya dengan mobile positioning data itu artinya kelihatan ya Pak ya pergerakan wisatawan baik itu di domestik maupun di luar, di mancanegara juga ya Pak ya. Artinya misalkan saya mau kemana nih ketahuan ya Pak ya? Iya, betul. Oh, oke. Tapi data itu apakah aman aja Pak? Maksudnya tidak digunakan untuk yang hal yang apa istilahnya untuk pribadi atau gimana Pak? Ini dari BPS kan biasanya kan masyarakat nih pasti bertanya nih, apakah data kami aman nih kena seperti itu? Nah, kira-kira tuh gimana Pak? Betul, gini. Itu merupakan satu aspek penting Pak dalam penyelenggaraan statistik baik nasional internasional. Memang ada kode etik ya kalau kita mengumpulkan data atau sebagai kantor statistik itu punya kode etik yang harus dipahami atau diterapkan secara internasional. Salah satunya adalah confidentiality, yaitu kerahasiaan. Tentu kami di BPS akan menjaga kerahasiaan data itu. Khusus untuk MPD sebenarnya atau mobile positioning data tadi, kami di BPS itu tidak pernah mengetahui data individunya. Kami hanya memperoleh data agregasinya. Jadi kita memang bekerja sama dengan provider ya atau penyedia layanan telekomunikasi itu. Datanya ada di sana dan kita hanya menentukan pengolahannya aja. Ini loh yang kami inginkan. Mohon disediakan sesuai konsep kami. Kemudian mereka provide the data to kami gitu, pada kami gitu. Jadi kami tidak mengetahui secara individu dan itu memang tidak boleh. Sebenarnya itu juga berlaku untuk survei yang tradisional. Bahkan survei tradisional misalkan nih, saya takutnya nih dari pihak usaha ya, misalkan dari pihak hotel atau dari pihak penyelenggara industri pariwisata lainnya lah, mau dari Asita atau dari mana, takut ketika kita ngumpulin data masalah finansial, masalah keuntungannya, itu bocor ke tempat lain, itu tidak mungkin karena aman kita, dan rahasianya diterjaga ya Pak ya. Itu salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan statistik, confidentiality. Jadi rahasia, jadi aman ya, tenang ya Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi nih para pelaku industri pariwisata, kalau teman-teman dari BPS mau ngecek jangan takut ya teman-teman ya. Oke Pak, ini terkait tren dan analisis datanya juga Pak. Kira-kira tren pariwisata di Indonesia saat ini berdasarkan data terbaru ini seperti apa Pak pergerakannya Pak? Kebetulan ini tanggal 4 ya. Oke, kemarin tuh tanggal 3 kita baru rilis data pariwisata juga. Ini juga informasi baik buat publik maupun buat government ya, bahwa BPS itu biasanya tiap awal bulan kita selalu merilis data yang terkini bulan sebelumnya. Update terus ya Pak? Update terus. Nah, itu semua informasi bisa didapatkan di website BPS atau website BPS provinsi masing-masing kalau spesifik ke provinsi tersebut gitu. Nah, berdasarkan update yang saya dapat di kemarin bahwa sebenarnya memang ada tren positif sih, secara umum trennya positif untuk jumlah wisatawan mancanegara maupun wisatawan nasional ya. Kalau wisatawan mancanegara berarti yang orang asing datang ke Indonesia itu kecenderungannya memang meningkat di tahun ini. Kalau meningkat terus ya Pak ya? Ya, secara kumulatif itu kalau nggak salah sekitar lebih besar
kurang lebih saya nggak tahu tepatnya, mungkin dicek di website ya. Oh iya, oke. Bisa mencapai lebih dari 20% dibandingkan tahun kemarin gitu. Oke, Jadi ini, kalau untuk data Januari sampai April itu lebih 20% dari tahun kemarin. Oh, ada peningkatan ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngecek ya Pak ya pergerakan data itu segala macam bisa melalui website BPS ya Pak ya. Betul, ya. Oh, dan juga ada website BPS masing-masing provinsi kan ya Pak? Iya, betul. Nah, bisa nih teman-teman bisa langsung cek langsung di websitenya BPS atau Badan Pusat Statistik ya teman-teman ya. Nah, kira-kira nih Pak harapan kedepannya nih Pak dari Badan Pusat Statistik gimana sih masyarakat dengan tingkat kepercayaan dengan Badan Pusat Statistik tadi dengan melihat data nih percaya dengan hasil-hasil data yang digunakan nih Pak. Harapan kedepannya kepada masyarakat nih kira-kira seperti apa Pak? Harapannya ya kalau saya dari ini sih memang salah satu hal terpenting untuk menghasilkan indikator sebenarnya kan data input ya. Iya. Nah, data input adalah hal yang krusial. Kalau masak, kalau nggak ada bahannya nggak enak itu. Oh benar. Iya, bumbunya nggak ada itu. Bumbunya nggak ada kan. Nah, data itu sebenarnya sumbernya dari mana? Dari industri, dari individu. Nah, kalau saya dari pihak BPS ya, kantor statistik berharap bahwa masyarakat dimanapun termasuk sebagai individu maupun sebagai pelaku usaha pariwisata mohon keterlibatannya aktif untuk memberikan data ke BPS, sinergi berkolaborasi ya. Ketika petugas kita datang tolong dijawab dengan baik dan benar karena data yang benar yang baik juga memberikan gambaran yang paling benar juga. Benar. Nah, termasuk ini Pak kalau yang tadi kan tadi dari mobile positioning data itu ketika kita sudah mengidentifikasi misalkan Mas Ade kemarin tuh terakhir bulan kemarin ke Singapura misalkan kan teridentifikasi sebagai wisatawan nasional gitu. Nah nanti tiba-tiba dapat blasting SMS untuk survei misalkan terpilih sebagai responden. Tolong jawab gitu. Oh jadi bisa ya, jadi kita melalui bisa langsung di chat atau di melalui SMS kita mengisi juga ada kuesioner mungkin dari BPS ya Pak di linknya itu gitu. Jadi nah tolong nih teman-teman kalau dapat ya bisa diisi ya. Luar biasa sekali. Wah, ini memberikan pencerahan bagi kita semua ya dari teman-teman pelaku usaha industri pariwisata tentunya dan masyarakat umum juga bahwa harus percaya dong dengan data-data yang diberikan oleh teman-teman dari Badan Pusat Statistik. Nah, pemirsa sekalian, senang sekali nih kalau saya udah berbicara dengan narasumber yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Teguh dari Badan Pusat Statistik. Nah, semoga ini menjadikan pencerahan dan bermanfaat juga Pak video kita bagi teman-teman yang ada di pelaku usaha industri pariwisata dan masyarakat juga. Kita di sini Bapidara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sekalian supaya tahu nih pergerakan pariwisata di Kalimantan Selatan itu seperti apa. Nah, hadirnya BPS di sini untuk memberikan kita informasi terkait data. Tenang kok, aman kok ya semuanya. Oke, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di Tourism Creative Studio di Bapidara. Bapandiran Pariwisata.